Iya baik, selamat siang para pecinta YouTube, bahkan YouTubers yang ada di dunia maya media sosial. Lau Kreatif Podcast hari ini hadir dengan sebuah isu yang dibahas di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, dan kebetulan ini juga diangkat dari dalam situasi pemerintahan maupun isu masyarakat yang berkembang di Kabupaten Biak Numfor. Saya Joy Laulata di siang ini menghadirkan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di mata masyarakat Kabupaten Biak Numfor, yang dalam bahasa Biak biasa disebut seorang mambri yang biasanya memperjuangkan hak-hak dan kepentingan orang banyak. Eba Joan Romkorem, Sarjana Teknik. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Ya, Mandira. Jadi menanggapi isu yang hangat di Kabupaten Biak Numfor ini, ada sebuah agenda penting di waktu dekat, yaitu pelaksanaan pengisian kekosongan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor periode 2019-2024 yang sudah lebih dari 2 tahun ya. Kalau masuk di 19 Maret 2022 berarti kita menjalani 3 tahun kekosongan jabatan Wakil Bupati ini. Namun dalam prosesnya panitia selaku DPRD, berbagai kendala yang dilalui sudah sampai pada titik puncak, dan kita tahu bahwa sudah dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2022 ini. Namun ada kendala dan beberapa hal yang merupakan hambatan dalam pelaksanaan ini. Kira-kira Eba John, sebelum masuk mungkin memperkenalkan diri dulu. Ya, baik. Terima kasih banyak waktu yang singkat ini. Saya Johan Romkorem yang saat ini masih memperjuangkan kaum tak bersuara, masyarakat kaum tak bersuara, dan juga posisi saya sebagai Sekjen LSM Kampak Papua, Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi di seluruh tanah Papua. Menanggapi persoalan Wakil Bupati. Jadi begini, soal Wakil Bupati ini kita berangkat dari misi visi misi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah tentunya memakan waktu yang cukup lama, hampir 3 tahun. Nah, pada pandangan kami sebagai pegiat anti korupsi, kami melihat bahwa ketidakhadirannya wakil bupati ini juga sangat berpengaruh pada sistem pelayanan publik dalam pemerintahan daerah. Kadang ada yang berpikir begini, kalau tidak ada wakil itu tidak ada masalah, karena ada sekda dan juga ada staf ahlinya. Ya, fakta. Yang ada yang bisa mendukung bupati. Ya, bagi kami itu pikiran yang keliru ya, itu pikiran yang tidak masuk di akal. Negara kita ini adalah negara hukum yang sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ya. Nah, jadi kami lihat bahwa selama masa kepemimpinan bupati ini belum ada sektor-sektor yang terserap ini kelihatannya. Jadi misi ini tidak ada kegiatan-kegiatan atau program kerja yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah sendiri. Yang kami lihat, yang kami pantau di lapangan dan perhatikan, hanya kegiatan-kegiatan nasional. Nah, kegiatan-kegiatan ini tidak tertuang di dalam misi daerah. Salah satu contoh, satelit ini kan itu misi negara, agenda nasional itu benar, nasional, itu misi negara.
DOB. Yang kedua DOB, daerah otonomi baru. Ya, pemekaran Provinsi Saireri. Pemekaran Provinsi Saireri. Ya. Nah, ada juga lagi yang menawarkan tentang Teluk Saireri ya, Sail. Ya, Terus Sail. ekspor. Nah, kalau ekspor ini saya kira itu agenda yang memang sesuai dengan misi ya, visi bahwa Biak dijadikan sebagai sumbu pertumbuhan Lumbung ikan nasional. Nah, jadi ekspor ikan ini saya kira itu sudah masuk dalam agenda bupati. Nah, tapi sejauh ini kita lihat bahwa ekspor itu tidak berjalan. Nah, makanya yang selama ini kami pantau, kira-kira perjalanan dinas ya, entah dari kepala daerah sampai dengan pimpinan-pimpinan daerah ya, OPD ya, dengan DPR yang selalu berangkat ke Jakarta ini pakai anggaran dari mana? Sudah pasti APBD. Ya. Ini kalau APBD, tapi setelah hasil ya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan DPR ke Jakarta, bahkan daerah lain, sampai tiba di daerah, di kabupaten, hasilnya tidak dipublikasikan. Bahkan kita lihat tidak ada sektor-sektor yang terserap ya. Bahkan ada penyerapan anggaran ya, tapi tidak kelihatan. Ya, benar. Tidak kelihatan. Setuju itu kalau memang. Nah, makanya kalau ada penundaan wakil bupati lagi, ini menurut kami bahwa itu modus, ya itu modus. Ini modus-modus yang dimainkan oleh para elit politik yang ada di partai atau koalisi. Ya, saya potong Kakak. Kalau misalnya dikatakan modus, ada 3 unsur penting dalam pengisian jabatan ini sesuai dengan pasal 176 Undang-Undang 10 2016. Yang pertama adalah DPRD, gabungan partai politik sebagai koalisi kan yang mengusung. Yang kedua adalah bupati yang harus melalui, dan yang ketiga adalah DPRD selaku panitia yang dibentuk sebagai pansus. Kira-kira menurut Kakak modusnya ada paling besar di mana nih dari ketiga unsur ini? Sebenarnya kalau kita mengacu pada undang-undang, sebenarnya undang-undang itu sudah jelas, sangat jelas, sudah sangat jelas. Tapi ada kepentingan-kepentingan dalam parpol, bahkan juga koalisi ya. Makanya kami selalu himbau kepada KPK, jangan hanya asal OTT di Jakarta, tetapi bolehlah sekali-sekali ada pemantauan dari lembaga-lembaga eksekutor ya, lembaga-lembaga seperti KPK. Jadi yang kami menduga bahwa kalau ada penundaan begini, ini ada indikasi ya, ada indikasi kuat modusnya kemana? Kemana? Kuat ada apa? Dari 3 unsur ya, ada indikasi kuat dalam money politik ya, di dalam pemilihan wakil bupati di Republik Indonesia, negara kita ini negara yang tidak terlepas dari money politik ya, dan itu tentu akan terjadi. Nah, sudah bukan rahasia umum lagi ya, betul. Makanya kalau ada ya, ini analisa kami ya, bahwa kalau sudah seperti penundaan begini, ini ada nilai-nilai tawar ya, sudah masuk ke sana nilai-nilai tawar. Siapa yang mau jemput bola? Siapa yang mau jemput bola? Berarti modusnya cenderung ke partai politik dan mungkin pimpinan daerah ya? Ya, saya lihatnya begini. Dari untuk tanggal 14 ada pemilihan wakil bupati. Dengan kesepakatan bahwa ya ada fraksi yang tolak ya, terkait dengan wakil bupati, bahwa ada kegiatan di luar daerah, kegiatan penting di Bappenas tentang perencanaan
pembangunan ke depan ya untuk tahun 2023. Kalau menurut kami bahwa sebenarnya memang itu sangat penting untuk kepentingan nasional, tapi di sini lihat bahwa harus ada prioritas ya. Contoh wakil bupati ini sangat prioritas. Kenapa tidak bisa menyurati kepala Bappenas atau pemerintah di pusat bahwa pemerintah daerah ini lagi dijadwalkan untuk melakukan pemilihan wakil bupati. Nah, saya kira kalau ada surat menyurat ke pemerintah pusat di Jakarta pasti dikasih. Berarti Kakak sebentar saya potong. Berarti ini sudah fix ditunda tanggal 14. Sudah pasti ya ditunda. Ya, saya baca di media Koreri bahwa ada penundaan. Nah, makanya menurut saya penundaan ini untuk bulan Maret saya lihat bahwa pasti ada lagi penundaan. Karena ini saya lihat ini manuver-manuver yang manuver yang memang sudah syarat kepentingan. Nah, sesuai dengan penundaan yang terjadi, menurut Kakak kira-kira jadwal yang kemarin itu yang sudah diparipurnakan dan ditetapkan oleh DPRD, dia gugur tidak secara hukum? Ya, ini prinsipnya bahwa ini kan amanah undang-undang yang sudah disahkan oleh paripurna. Ya, berarti dia gugur ya? Gugur. Ya. Jadwal itu yang tanggal 14 ini kan gugur kan? Karena sudah ditunda kan? Ya. Berdasarkan hasil keputusan DPRD kemarin ya diparipurnakan untuk menentukan jadwal ini dilanjutkan atau ditunda gitu. Menurut informasi ada 3 fraksi yang menyetujui untuk dilanjutkan saja pemilihan di tanggal 14 Februari nanti. 1 fraksi yang menolak. Kalau secara hierarki pengambilan keputusan sesuai Undang-Undang 17 2014 tentang MPR, DPR dan lainnya, DPD itu kan sifatnya sudah quorum ya Kakak ya, sudah quorum karena 1 fraksi saja yang menolak, 3-nya sudah menyetujui untuk dilaksanakan pemilihan di tanggal 14 ya. Nah, kalau misalnya chaos ini terjadi dengan penolakan, artinya bahwa kegiatan ini akan ditunda ke bulan Maret. Pertanyaannya, korumnya ini di mana gitu loh? Saya baca situasi ya, ini saya baca situasi penundaan wakil karena ada kegiatan lain pada kegiatan yang sudah ditetapkan oleh daerah. Oleh Pansusle. Oleh Pansusle terkait dengan pemilihan wakil bupati. Nah, ini juga akan mengganggu kepentingan daerah. Yang di sini kami melihat bahwa ada potensi kekosongan wakil bupati ini sangat berpotensi pada undang-undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, itu pelayanan publik. Nah, makanya kalau ada penundaan wakil bupati seperti begini, ya ini kan terkesan pemerintah dengan DPRD kan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang saat ini berlarut-larut sampai saat ini. Saya potong Kakak, masalah saya pertanyaannya tadi adalah secara teknis itu sudah quorum, 3 fraksi menyetujui untuk lanjut tanggal 14 pemilihan, artinya penundaan ditolak gitu. Permintaan penundaannya ditolak. 1 fraksi yang setuju untuk ditunda sampai ke bulan Maret. Nah, berarti ini pelecehan terhadap pengambilan keputusan di DPRD kalau menurut saya, karena wilayah korumnya dimentahkan oleh pikiran-pikiran yang tidak rasional begitu. Artinya sudah 3 fraksi menyetujui untuk lanjut saja tanggal 14 dengan tahapan, hanya 1 fraksi yang menolak. Tapi kok ini juga masih tunda gitu. Artinya kira-kira intervensi sebesar apa sih, sekuat apa yang bisa mengintervensi DPRD hari ini sehingga quorumnya itu dibatalkan begitu?
Nah, quorum ini yang saya persoalkan gitu loh. Ketika keputusan paripurna dipermainkan seperti kita mempermainkan keputusan-keputusan yang sifatnya tidak merakyat begitu. Kalau saya lihatnya ini, saya lihatnya ini sebenarnya ini bola-bola liar saja. Siapa yang mau jemput bola itu? Ini bola liar saja. Siapa yang mau jemput bola? Berarti ada permainan money politik. Ini nanti lihat saja ke depan. Setelah kegiatan dari Bappenas pasti balik kemari ditunda lagi. Tunda lagi. Ya, itu persoalannya itu. Ini bola liar. Ini bola liar saja. Makanya kalau kita lihat ini DPRD ini kan punya kewenangan penuh. Iya, eksistensinya hari ini diragukan sekali. Punya kewenangan penuh dan dasar ya ini roh DPR itu kan ada di Undang-Undang 17. Ya, Undang-Undang 23 2014 dengan 17. Nah, ini roh setan ini saya bicara roh setan. Ya. Nah, makanya kalau sudah ada hal-hal seperti begini, itu yang tadi saya bilang, ada bola liar, siapa yang mau jemput bola? Ya. Nah, kan namanya kalau pemilihan wakil bupati itu potensinya tinggi sekali. Ya, benar. Itu potensinya sangat tinggi. Makanya itu yang kami desak, bolehlah sekali-sekali KPK datang ke Papua, khusus di Biak, untuk memantau jalannya pemilihan ini. Benar. Nah, jadi untuk soal quorum tadi, ya terkait ada fraksi dari 3 fraksi, Iya. 3 fraksi yang sudah menyetujui bahwa kegiatan berlangsung tetap lanjut. Tapi ada fraksi yang tidak menyetujui bahwa ini kegiatan langsung. Ini hanya settingan saja. Ini hanya settingan. Itu hanya settingan saja. Oh, berarti ini wacana. Ini hanya settingan saja supaya biar ini ditunda dulu. Kepentingan daerah dulu yang kita utamakan, yaitu tentang lobby-lobby. Ya, lobby-lobby atau program di Bappenas. Nanti setelah balik baru kita lanjutkan. Tapi ingat bahwa setelah itu pasti dirubah lagi, pasti dirubah. Nah, makanya yang tadi saya bilang, siapa yang mau jemput bola? Ya, itu yang pertama, Kakak. Yang kedua, sudah otomatis apabila ini ditunda, berarti jadwal kemarin tahapan itu sudah gugur kan? Gugur tidak? Kalau menurut Kakak, kalau menurut saya gugur. Itu sudah gugur demi hukum. Berarti rekomendasi yang sudah dimasukkan untuk 2 nama pun gugur. Harus diulang lagi. Karena tahapan ini sudah selesai. Kalau untuk soal gugur, ya kalau saya lihat ini secara administrasi ini administrasi ini sudah ini. Tapi kalau setelah tidak mengikuti apa yang sudah disepakati bersama oleh Pansusli terkait bahwa ini jadwal pemilihan ini, maka ya kita kembali ke DPR-nya. Kita kembali ke DPR-nya. Nah, bagaimana fraksi yang tadi sudah menyetujui, 3 fraksi yang tadi menyetujui pemilihan wakil bupati ini di tanggal 14. Ya, kembali. Kenapa sampai bisa seperti begini? Kalau ya artinya begini, saya belum dapat gambaran dari hasil paripurna DPRD bahwa penundaan ini hanya penundaan tanggal saja, administrasinya tidak terganggu begitu. Yang ditakutkan apabila penundaan tanggal ini pun administrasinya pun terganggu, batalkan semua demi hukum, karena dia sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pansusli lewat paripurna itu dengan tahapan yang ini kan selesainya kan tanggal 18 rencana pelantikan, pelantikan pemilihan tanggal 14. Nanti setelah ini kita pastikan bahwa administrasinya lanjut. Setelah ini untuk bulan Maret tanggal 2 nanti tanggal 2 untuk pemilihan. Saya belum dapat info wakil. Katanya bulan Maret, tapi tanggalnya belum pasti. Tanggal 2 Maret bukan tanggal 2 Maret. Tanggalnya belum pasti, tapi wakil bupati bulan Maret. Pemilihan. Pemilihan wakil bupati bulan Maret. Ini yang saya bilang bahwa saya belum punya pikiran sampai ke sana bahwa ini yang nanti ada calon wakil bupati akan terlaksana pada bulan Maret itu. Nah, kalau cara atau gaya seperti begini, gaya pemilihan seperti begini, tentu ke depan hal yang sama. Tunda lagi. Dari tahun ini sudah sampai 3 tahun ini, mau hampir 3 tahun, dari 2 tahun menjelang 3 tahun. Ya. Nah,
Yang saya lihat di sini begini, sebenarnya pemerintah ini terlalu boros, sudah terlalu boros dengan anggaran yang memang sebenarnya anggaran ini diperuntukkan untuk kepentingan daerah masyarakat, tapi sedikit-sedikit berangkat Jakarta, daerah berangkat pulang daerah, tidak menyampaikan hasilnya. Nah sekarang daerah ini kan begini saja, tidak ada perubahan. Syukur karena masih ada penyangga dari beberapa bagian yang kita lihat ya, beberapa hal yang saya lihat, TNI Polri, dana desa, dan juga ada bantuan juga dari Suppiori yang stabil Suppiori yang stabil, yang bisa membantu mendongkrak ekonomi di kabupaten, di daerah kita ini, di Biak. Nah, kalau bantuan Suppiori berupa apa? Ya, bantuan sekolah kan kebanyakan pegawainya tinggal di Biak. Oh, jadi ya, kalau betul. dari mungkin setelah gajian atau apa ya, ada sedikit-sedikitnya bisa mendongkrak ekonomi di Kabupaten Biak Numfor. Nah, tapi untuk daerah pemerintah sendiri mana? Nah, apalagi ini menjelang pilkada, pasti bantuan-bantuan mendadak banyak. Ya, betul. Nah, tapi ya saya di sini tidak bicara masalah pilkada. Yang kita fokus adalah pelayanan publik dalam pemerintah daerah ini sudah amburadul. Nah, akhirnya sangat berpotensi pada itu. Ya, jadi saya punya pikiran begini kakak, penundaan ini dia berakibat pada, kalau dia penundaan tanggal saja tidak masalah, tapi kalau dia penundaan terhadap semua tahapan yang sudah dilangsungkan oleh Pansusli, itu berarti rekomendasi batal. Iya kan kakak kan? Akan digodok ulang. Yang berikut tahapannya pun batal, akan diparipurnakan ulang. Yang ketiga, rekomendasi itu kan sudah masuk dalam tahapan, ya kan kakak kan? Nah, kalau misalnya ini batal, kalau batal tanggalnya saja tidak masalah begitu. Tapi kalau secara administratif dia merubah semua keputusan Pansusli, itu berarti ada intervensi baru. Kenapa saya bilang intervensi baru? Ada satu partai politik koalisi yang hari ini baru pegang SK. Jadi begini Ya, ini saya ya, sebenarnya dorang-dorang di atas ini saya tidak tahu dorang baca aturan atau tidak. Jadi kalau kita bicara masalah aturan sampai model kapanpun, kalau moral dan mentalnya gaya seperti begitu tidak akan selesai. betul. Itu juga. Kembali ke moral dan mentalnya. Kalau mentalnya hanya urus-urus proyek, mentalnya hanya urus-urus uang. Padahal DPRD punya dana aspirasi tidak ada. Perundang-undangan ini saya kira sudah jelas. Ya. Sekarang yang resapi aturan ini dia bisa powerful tidak? Kalau hanya mental, moral, hanya mental duitan, mental proyek, dia tidak akan fokus ke situ. Nah, itu pun kalau dia mengerti. Kalau tidak mengerti, nah akhirnya ini bisa disetting. Ini bisa disetting bahkan di apa ini. Nah, makanya untuk ke depan itu jangan pilih wakil rakyat yang suka ikut-ikutan lah, seperti kambing diikat sana sini. Ya. Nah, ini untuk ke depan saya sampaikan untuk masyarakat Biak. Untuk ke depan ya, saya sampaikan untuk masyarakat Biak ke depan, jangan lagi lah pilih wakil rakyat yang ditarik seperti kerbau ya, tidak boleh. Dan juga jangan pilih bupati yang suka berangkat-berangkat, yang urus apa kepentingan nasional ya, yang urus tentang program-program nasional. Program nasional oke, tapi untuk kebutuhan daerah sesuai dengan misi. Ya, jangan di luar daripada misi. Jangan di luar pada misi daerah. Ya. Nah, ini kalau kita lihat itu di luar dari itu ya. Nah, untuk ke depan jangan lagi ada pemilihan ya kepala daerah yang hanya urus fokus untuk pemekaran. Kalau sayang Papua, jangan pilih kepala daerah yang hanya fokus untuk pemekaran. Ya, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ya, saya kira 30 menit ini kita sudah cukup membahas. Saya kira ini gambaran kulitnya saja kan. Jadi nanti kita akan kembangkan lebih jauh lagi
mungkin ini bentuk percobaan saja untuk awalnya kita memulai dengan Law Creative Podcast ini. Saya akan terus memanggil narasumber yang berkaitan dengan hal-hal isu terjadi di sini. Hari ini untuk pembahasan Wakil Bupati Biak Numfor, pengisian kekosongan Wakil Bupati. Ya, saya kira dengan Eba Jonom Korem, mungkin harapan-harapan yang sudah disampaikan akan menjadi pertimbangan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Ya, untuk 145.000 jiwa yang ada di Kabupaten Biak Numfor agar dapat menjadi konsumsi yang baik, yang positif bagi perkembangan daerah. Intinya bahwa kita tidak punya kepentingan pribadi, ya. Saya tambahkan satu lagi, Baik, terkait wakil ya, terkait wakil. singkat saja, Kakak, sisa 2 menit. Baik, Ya. ini terkait wakil supaya masyarakat yang saat ini menantikan wakil bupati, kalau gagal lagi kembali ke masyarakat. Ya. Gagal pemilihan wakil bupati lagi kembali ke masyarakat. Masyarakat mau pilih uang atau pilih wakil bupati. Demikian. Wah, ini mengambang nih. Artinya ya kita lihat nanti ke depannya, karena ini sudah diputuskan untuk ditunda ya, Kakak ya. Ya, jadi mungkin harapannya untuk DPRD dan Pansusli kira-kira untuk menjaga integritas marwah dan nama lembaga. Dari Kakak sendiri 1 menit ya, 1 menit waktu, silakan. Terakhir sekaligus harapan, saran, masukan dan lain-lain. Baik, prinsipnya bahwa kami sebagai pegiat anti korupsi tentu melihat kondisi yang ada. Apa yang kami sampaikan itu yang kami lihat dan kami analisa, dan juga kami bisa mengukur bahwa ke depan ini pilihan dari masyarakat. Nah, jangan sampai itu terjadi seperti tahun sekarang. Ya, itu dari kami. Semoga wakil bupati itu cepat terpilih. Wakil bupati cepat terpilih sesuai dengan amanah undang-undang dan juga demi untuk kepentingan negara, bahkan kepentingan negara. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang podcast di siang ini. Terima kasih Kak John atas waktunya. Sampai kita berjumpa lagi di